Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana keadaannya, sehat? Sehat, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi kita, lebih baik kita doa dulu ya. Ayo teman-teman, siapa yang mau mimpin doa? Saya, Pak. Oh, Wisnu. Siapa? Rafa. Rafa mau mimpin doa. Silakan Rafa. Sebelum kita memulai acara kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rafa. Alhamdulillah ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Rafa, Wisnu, Dini, Intan, terus Ika udah mau datang ke sini ya. Teman-teman tahu ke sini mau ngapa? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi, tujuan kita ke sini kumpul kali ini ya, kita mau belajar untuk komunikasi yang baik. Tahu kan, presiden-presiden kita pinter ngomong. Iya, Pak. Presiden-presiden kita itu kalau ngomong apa, bawahnya pasti ngikutin. Omongannya itu dijadiin buku. Kita mau belajar komunikasi yang efektif agar kalau kamu ngomong ke saya, kamu nggak tersinggung dengan tingkah saya. Kalau kamu ngomongnya A sampai ke saya A, dan saya ketika saya ngomong begitu pun sebaliknya. Itu komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik. Jadi sepenting itu komunikasi. Bener kan? Iya, Pak. Ada yang teman-teman ini karena salah komunikasi, teman-teman jadi berantem ya, bener? Ada kan? Ada, Pak. Ada kan? Oke. Teman-teman siap? Siap, Pak. Siap untuk masuk? Ya, Siap. Oke, Bapak ada yang namanya permainan simulasi. Tapi nanti sebelum itu kurang lebih acara ini, sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ya. Oke, teman-teman nggak ada kesibukan lain kan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Oke, 40 menit ke depan ya. Oke, Bapak jelasin dulu permainan simulasi. Jadi kita akan simulasi berada di forum resmi. Nanti ada beberapa bagian tugas. Jadi di forum resmi itu biasanya kan ada apa aja? Ayo siap apa aja? MC ya, bener MC. Terus baca Al-Quran karena kan mayoritas negara kita kan Muslim ya. Jadi ada baca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Tanya jawab. Oh, tanya jawab ya. Oke, bener. Oke, lebih tepatnya dalam permainan simulasi kali ini Bapak mau ngambil contoh kegiatan yang biasanya ada di pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren itu ada yang namanya kegiatan wajib namanya holaqoh. Holaqoh itu dilakukan seminggu sekali gitu. Jadi ada penelitian yang menyebutkan seseorang yang mengikuti holaqoh, pertemuan mingguan, diskusi itu, kemampuan komunikasinya meningkat, kecerdasannya meningkat. Kita mau praktekin itu di sini. Tuh, benar tadi. Ada MC, ada baca Al-Qur'an, ada pemateri, terus ada tanya jawab, terus ada doa penutup. Kegiatan itu akan kita lakukan secara berkesinambungan. Kalau orang Jawa biasanya ngomong witing trisno jalaran saka kulino. Tahu maknanya? Tidak tahu, Pak. Bisa karena terbiasa. Gitu. Kalian nanti di sini akan belajar terus komunikasi yang efektif supaya terbiasa untuk ngomong, terbiasa untuk melakukan pembicaraan yang bermanfaat dan efektif. Oke. Bapak akan mulai aja. Langsung ke pembagian tugas. Tadi ada yang pertama MC. Teman-teman siapa yang mau jadi MC?
Saya Pak. Oh Rafa mau jadi MC. Iya Pak. Oke, simpen dulu Rafa, nanti Bapak jelasin ya. Iya Pak. Kemudian pembacaan Al-Quran. Saya Pak. Dini mau baca Al-Quran. Siap? Oke. Bagus ya. Masya Allah ya kawan Dini ya. Oke. Selanjutnya adalah apa tadi? Pembaca materi. Materi. Jadi materi itu lebih ke presentasi ya. Siapa yang siap? Saya Pak. Wisnu siap? Siap Pak. Luar biasa. Selanjutnya adalah bagian doa. Siapa yang doa siap? Saya Pak. Intan. Oke, Masya Allah. Berarti tinggal si Ike bagian tanya. Bapak jelasin terlebih dahulu ya. MC. Jadi nanti Mas Rafa silakan bawa HP. Mas Rafa searching di Google, kita manfaatkan teknologi ya. Ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi ke yang positif. Pemanfaatan teknologi untuk mencari materi pelajaran. Mas Rafa cari di Google, kemudian tulis di bukunya cara jadi MC. Nanti teman-temannya dipandu untuk kegiatan di sini. Bikin seolah-olah kamu jadi MC di acara kepresidenan. Begitu. Siap? Siap Pak. Tapi kalau salah nggak mau ya Pak. Kita semua belajar ya. Kita semua belajar ya. Tadi Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Dari yang kebiasaannya awalnya kurang bisa, nanti diulang jadi bisa. Yakin ya? Iya, Oke, kemudian selanjutnya adalah Wisnu. Tadi Wisnu bagian materi. Iya Pak. Karena ini pertemuan awal kita, untuk mengefektifkan, Bapak gimana kalau nyaranin materi kita kali ini adalah komunikasi yang baik. Iya Pak. Kamu nanti bagian narasumber, kamu presentasi tentang komunikasi yang baik. Silakan kamu searching di HP. Rafa juga searching di HP ya, nanti ditulis di buku gitu ya. Lagi saya searching Pak. Oke, siap. Makasih. Selanjutnya bagian Mbak Dini. Mbak Dini mau baca apa? Lagi nyari Pak. Mau baca apa? Mau baca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah, Masya Allah ya. Ukti. Ustazah. Selanjutnya Mbak Intan. Doa. Nanti doanya doa apa yang kira-kira? Selamat. Oh, selamat. Semoga kita nanti selamat dunia dan akhirat gitu ya. Oke. Bagian Mbak Ika, jadi nanti kita memperhatikan hasil presentasi dari Mas Wisnu, terus sampean simpulin, sampean tanya ke dia gitu, sekalian mengasah ingatan dia gitu ya. Oke, silakan kalian searching. Bapak kasih waktu selama berapa ya? 7 menit ya. Oke, 7 menit. Silakan. Bilang kalau udah 7 menit. Bilang ya nak kalau udah 7 menit ya. Sudah Pak. Sudah 7 menit. Iya Pak. Oh, atau bagian kamu yang sudah? Iya. Bagian saya sudah. Bagian kamu sudah. Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Sudah Pak. Siap sudah Pak. Sudah Pak. Sudah semua? Sudah Pak. Oke, kita mulai permainan simulasi kita ya. Iya, Pak. Ini kita benar-benar di acara resmi. Di sana banyak banget penonton lagi menyaksikan kita sebagai orang yang berada di podium utama dan diperhatikan. Siap ya? Siap, Siap Pak. Siap. Oke.
Lanjut aja langsung ke Mas Rafa. Silakan Mas Rafa dipandu teman-temannya untuk masuk ke acaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan seluruh hadirin yang telah hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di acara ini dengan sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya Rafa Ragahdo Chandra selaku pembawa acara untuk memandu jalannya acara. Pada hari ini, semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kali ini, kita memulai doa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan lanjut dengan pembacaan Al-Quran, ya Pak. Pembacaan Al-Quran. Boleh Dini? Langsung mulai dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mansura. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul 'azim. Baik, doa sudah selesai. Baca Al-Quran sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wisnu selaku pembaca materi. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan personal, seperti teman, keluarga, atau rekan kerja. Jadi, komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan antara individu yang terlibat. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, hubungan personal memiliki komunikasi interpersonal terjadi antara individu yang memiliki hubungan personal. Yang kedua, pertukaran informasi. Komunikasi interpersonal melibatkan pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan. Dan yang ketiga adalah komunikasi dua arah. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi dua arah. Artinya, kedua belah pihak terlibat dalam proses komunikasi. Kemudian ada manfaat komunikasi interpersonal. Manfaatnya adalah yang pertama, membangun hubungan. Komunikasi interpersonal dapat membantu hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman. Komunikasi interpersonal dapat membantu meningkatkan pemahaman antara individu yang terlibat. Dan kemudian ada keterampilan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah aktif mendengarkan. Kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif dan memahami pesan yang disampaikan. Dan yang kedua adalah komunikasi yang jelas. Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Dan yang ketiga atau terakhir, empati. Kemampuan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dan kemudian ada ciri-ciri komunikasi yang baik. Yang pertama adalah jelas dan tepat. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, aktif mendengarkan. Mendengarkan dengan aktif dan memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Yang ketiga adalah empati. Menghargai dan memahami perasaan orang lain serta dapat menempatkan diri pada posisi orang lain. Yang keempat, terbuka dan jujur. Berkomunikasi dengan terbuka dan jujur sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas hubungan. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang tepat. Menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan konteks komunikasi. Oke, baik Wisnu, terima kasih selaku pembaca materi.
Lalu acara kali ini akan dilanjutkan oleh Ika dengan sesi tanya jawab. Izin bertanya, apa saja elemen-elemen yang penting dalam komunikasi interpersonal? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika. Apa saja elemen yang penting dalam komunikasi interpersonal? Yang pertama, pengirim pesan. Pengirim pesan adalah orang yang mengirimkan ataupun menyampaikan pesan dan informasi. Yang kedua adalah penerima pesan. Orang yang menerima pesan atau informasi dari si pengirim pesan adalah penerima pesan. Yang ketiga adalah pesan. Pesan ini adalah informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Yang keempat, ada saluran komunikasi. Media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti lisan, tulisan, ataupun nonverbal. Yang kelima adalah umpan balik. Respon atau reaksi dari penerima pesan yang membantu pengirim pesan memahami apakah pesan telah diterima dengan benar. Yang keenam adalah konteks. Situasi atau lingkungan di mana komunikasi terjadi yang terdapat mempengaruhi proses komunikasi. Dan yang terakhir adalah gangguan. Faktor-faktornya yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, seperti gangguan fisik, emosi, ataupun bahasa. Cukup? Terima kasih. Oke, terima kasih Wisnu dan Ika. Sebelum kita mengakhiri acara kali ini, lebih baik kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dan doanya akan dibacakan oleh Intan. Baik, Intan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jazalan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir serta hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun pelaksanaan acara. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Begitu tadi adalah permainan simulasi kita. Selanjutnya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan kita masing-masing, Bapak mau kita saling mengevaluasi dalam tim ini. Oke. Jadi biar kita refleksi gitu. Berarti kedepannya apa yang harus saya perbaiki lewat tim-tim ini. Karena kita kadang suka nggak tahu diri kan. Kalau kita nggak menerima kritik, kita nggak akan berkembang, begitu kan? Benar? Iya, Pak. Oke, kita mulai dari MC ya. Silakan Mas Wisnu dulu, tanggapannya gimana? Tadi Mas Rafa. Menurut saya, si Mas Rafa sudah cukup baik dalam menguasai pemahaman. Tetapi dia kurang pede dengan diri dia sendiri sehingga terbelit-belit. Kurang percaya diri. Benar. Oke, selanjutnya silakan. Kalau Rafa MC-nya udah bagus tapi agak gugup aja sih mungkin. Padahal baru di depan kita, apalagi di depan orang banyak, gimana? Oke, masih gugup gitu ya. Di depan orang berlima masih gugup. Tapi nanti kita yakin kalau udah terbiasa, lama-lama dengan orang sebanyak apapun, kalau terbiasa kita semua bisa kan? Karena mereka yang guru-guru yang di depan itu makannya sama kan, sama-sama makan nasi, tapi mereka bisa untuk ngomong terbiasa, nggak grogi. Iya. Terus dilatih ya. Oke, Intan gimana? Rafa sudah baik. Baik, Masih ada belibet gitu. Oh, belibet. Oke, gitu ya. Terus Mbak Ika? Ya cukup bagus. Cukup bagus. Suaranya agak dilantangin lagi aja. Suaranya kurang lantang, gitu. Jadi itu tadi evaluasi dari teman-teman kamu. Itu adalah sisi kelemahan kamu dalam komunikasi. Baik, Pak. Nanti kita sama-sama di sini belajar, kita perbaiki cara komunikasi kita, gitu ya. Selanjutnya adalah gantian untuk Mas Wisnu. Kita evaluasi bareng-bareng. Ayo.
Dari Mas Rafa dulu, gimana pendapatnya Mas Wisnu tadi presentasinya? Menurut saya materi yang disampaikan Wisnu sudah bagus Hmm. dan valid juga sumbernya. Cuman Hmm. menurut saya tinggal dilatih dikit lagi aja Pak. Dilatih. Oke. Untuk Mbak Ika gimana pendapatnya? Menurut saya cara dia bersuara atau menyampaikan materi itu sudah benar. Udah benar. Oke, jadi bagus ya udahan. Bagus. Mbak Intan gimana pendapatnya? Pendapat saya Wisnu itu materinya sudah lengkap, sudah baik, tetapi cara dia ngomongnya masih kurang lantang. Kurang lantang, benar. Selanjutnya Kalau menurut saya itu udah bagus, tapi terlalu cepat menjelaskannya. terlalu cepat menjelaskannya. Kalau dari Bapak mungkin kedepannya materi itu disiapkan di rumah. Jadi kita terbiasa untuk menghafal materi, enggak dikit-dikit nunduk gitu. Kalau dalam forum resmi itu kelihatan kalau wawasan kita kurang luas begitu. Tapi menurut Bapak tadi sudah lumayan bagus malahan. Tapi ya begitu kedepannya untuk yang ngisi materi kedepannya yaitu kita siapkan di rumah, terus kita presentasikan di sini. Selanjutnya kita evaluasi bagian pembacaan Al-Quran. Ayo silakan siapa yang mau duluan? Wisnu Pak. Wisnu, silakan Mas Wisnu gimana pendapatnya? Menurut saya pembacaan Al-Qur'annya sudah cukup baik dan Cukup baik. lancar. Cukup lancar. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Mbak Dini. Silakan ada lagi? Menurut saya pembacaannya sudah bagus Pak. Cuman kalau kayak masih baca-baca gitu kan harusnya lebih ngadep ke penonton aja gitu. Oh, hadap penonton ya. Lebih menghadap ke audiens gitu ya. Kayak seperti yang dijelaskan oleh Mas Wisnu tadi sebagai pemateri. Komunikasi yang efektif, memperhatikan, kan empati kan tadi bener Iya, kan? Ada bagian empati, terus memperhatikan audiensnya begitu. Selanjutnya gimana? Mbak Intan sama Mbak Ike gimana pendapatnya? Menurut saya sudah cukup lancar dan bagus, cuman kurang besar suara dia. Kurang besar suaranya. Volumenya, karena takutnya ada audiens kita yang kurang baik pendengarannya atau audiens kita yang sangat paham dengan makhraj Al-Quran begitu. Ini makhrajnya benar nggak begitu mungkin ya maksudnya. Oke. Gimana Mbak Intan? Sudah benar dan sudah bagus. Sudah benar dan bagus. Selanjutnya bagian kita evaluasi bagian penanya. Ayo gimana? Tadi pertanyaan yang memberi pertanyaan tadi gimana, berbobot enggak? Pertanyaannya cukup berbobot tetapi masih mudah untuk dijawab. Terlalu mudah dijawab ya. Oke, Mas Rafa gimana pendapatnya? Sama kayak Wisnu Pak. Berarti mungkin Mbak Ike ini kurang dalam memahami gagasan begitu, mungkin begitu ya? Mungkin Pak. Oh mungkin begitu. Berarti kedepannya Mbak Ika lebih memahami konteks, memperhatikan begitu, attendingnya, empatinya begitu. Oke, selanjutnya gimana pendapatnya dari Mbak Intan dan Mbak Dini? Pendapat saya pertanyaan Ika sudah bagus, tapi kurang apa sih? Kurang susah gitu buat menjawabnya si Wisnu. Jadi terlalu mudah. Terlalu mudah. Kalau di forum-forum resmi itu belum layak masuk ILC gitu ya. Oke. Kedepannya kita perbaiki lagi cara kita menerima informasi begitu ya. Yang terakhir Mbak Dini gimana? Ada bagus kok. Bagus. pertanyaannya ya. Oke. Temen ya? Oh iya, temen dekat ya. Jadi gitu. Untuk yang terakhir nih, pendapat kalian tentang Mbak Intan gimana? Saya Pak. Ya boleh Mas Rafa. Menurut saya Intan sebenarnya baca doanya sudah bagus Pak. Sudah Cuman bagus. di awal tuh dia rada kaku. Kan harusnya kayak ada pembukaan yang ngomong doa akan segera dimulai, tapi dia langsung memulai doanya Pak. Oh oke. Jadi doa yang baik itu kata Mas Rafa ada mukodimahnya
sapa penonton begitu. Ya. Selanjutnya gimana Mas Wisnu, bener nggak? Kurang lebih hampir sama, tetapi Hampir dia sama. suaranya kurang kuat dan sehingga tidak seperti mengajak penonton di situ. Oke, kurang kuat sama gitu. Mbak Iki gimana Mbak? Menurut saya doanya sudah benar, tetapi sedikit demi sedikit di akhir suaranya mengecil. Di akhir-akhir suaranya mengecil, mungkin karena grogi. Bener Mbak Intan? Ya, Mbak Intan masih grogi. masih. Semuanya masih grogi kita di sini. Mbak Dini gimana pendapatnya? Menurut saya udah bagus, tapi cara dia membacanya tajwidnya kurang ditekuni aja. Tajwidnya Udah bagus, kurang. Udah bagus, tapi tajwidnya kurang. bacaan sudah benar. Oke. Kalau pendapat Bapak semuanya sudah bagus. Tapi satu yang perlu dilatih, kebiasaan. Kita belajar kemudian membiasakan. Orang yang bisa ngomong adalah orang yang terbiasa ngomong. Kita biasakan ngomong dalam forum, kita gali berbagai jenis komunikasi supaya komunikasi kita jadi efektif, jadi bagus. Begitu ya. Kedepannya teman-teman siap kan untuk kebiasaan baik ini untuk berkesinambungan? Siap, Siap. Pak. Dilanjutkan. Iya. Siap ya, Pak. Mau komunikasinya baik? Mau, Pak. Mau kan? Oke. Kalau gitu untuk pekan depan kita bertemu lagi di hari apa ini? Hari Senin. Senin. Senin ya. Hari Senin pekan depan kita ketemu lagi, kemudian dengan tentunya materi yang berbeda, tapi dengan tugas yang berbeda. Jadi semuanya nanti kebagian karena tugasnya muter. Oke, Bapak akan catat dulu siapa yang mau bagian untuk MC. Kalian siap? Minggu Siap. depan kita ganti muter. Oh. Kita putar jadi semuanya bisa gitu, terus gantian gitu. Saya, Pak. Wisnu siap. Oke, Mas Wisnu siap jadi MC. Selanjutnya adalah pembacaan Al-Qur'an. Saya, Pak. Mas Rafa, Al-Qur'an. Oke, saya tulis ya. Oke, selanjutnya untuk penyampaian materi. Materinya tetap sama. Kita mau perbaiki komunikasi. Jadi materinya besok saya kirim tentang komunikasi. Iya, Pak. Siapa? Siap, Pak. Mbak Ike, siap. Bagian pemateri. Kemudian apa? Apa lagi tadi teman-teman? Pertanyaan. Pemberi pertanyaan. Siapa? Siap. Intan siap, pemberi pertanyaan. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah doa. Mbak Dini siap? Siap ya. Oke, kita semua berkomitmen di sini. Minggu depan kita ulangin lagi kegiatan kita. Itu tadi adalah sesi dari kita. Teman-teman ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita manfaatnya apa? Saya, Pak. Oke, Mas Rafa gimana? Menurut saya kesimpulannya ini kegiatan kali ini untuk melatih komunikasi semua siswa yang ada di sini, Pak. Benar. Karena siswa-siswa ini komunikasinya rada kurang, Pak, sekarang. Oh iya benar ya. Teman-teman juga ngerasa kayak gitu kan? Iya, Pak. Jadi melatih komunikasi. Dengan apa melatihnya ya? Siapa yang mau jawab? Ya. Rafa lagi ya gimana? Dengan dicoba terus-menerus, Pak. Oh diulang-ulang begitu ya? Karena sesuai kata Bapak, kita itu bisa karena terbiasa, Pak. Bisa karena terbiasa. Bagus. Kasih aplaus dulu untuk Mas Rafa. Luar biasa banget teman kita satu ini. Oke, alhamdulillah ya. Kali ini kita sudah memasuki sesi akhir dari pertemuan kita hari ini. Sesuai kesepakatan, pertemuan kita akan kita ulang di pekan depan dan sampai seterusnya sampai kita semua bisa. Iya, Pak. Bisa karena terbiasa. Bapak ada lembar evaluasi. Ini teman-teman silakan diisi lembar evaluasinya, gimana perasaannya hari ini, materi yang kita kerjakan ini gimana. Yang digeser Mas Rafa. Oke, itu ada nama, kelas, terusan
topiknya, terus tanggal kegiatannya. Teman-teman kasih evaluasi gimana kegiatan kita. Teman-teman sudah? Oke, silakan sini. Oke, terima kasih Mbak Intan, Mbak Ike, Mas Wisnu, Mas Rafa, Mbak Dini. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengisi evaluasi. Itu tadi adalah sesi terakhir dari pertemuan kita kali ini. Kita sudah memasuki sesi terakhir, yaitu adalah penutup. Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Semoga kita semua kelak menjadi orang yang sukses, orang yang ngomong di depan dengan audiens yang banyak. Ya. Amin ya. Amin. Bapak tutup. Sebelum itu tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bapak tutup, Bapak ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.